Dalam hidupku tidak ada kata menyerah. Dan sampai kapanpun juga, aku akan membuat kekacauan dan membuat keributan. Kenapa kau meninggalkan aku? Ampun Gusti Ratu. Sebaiknya kita bawa Gusti Prabu ke padepokan gurunya untuk dikuburkan di sana. Baiklah. Aku tahu benar kekuatan pedang Zulfikar. Kalau aku tetap berada di sini, akan sangat berbahaya. Aku harus segera kembali ke masa lalu. Tapi bagaimana caranya? Lubang itu. Gusti Sunan, putar tangan kanan Gusti Sunan dan arahkan pedang Zulfikar ke atas. Pusatkan tenaga dalam Gusti Sunan di dada secara perlahan-lahan. Tataplah pedang Zulfikar dan bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa anak muda ini sebenarnya? Bagaimana dia bisa tahu cara mengendalikan pedang Zulfikar ini? Akhirnya aku kembali ke masa lalu. Mau kemana dia? Aku harus mengikutinya. Tolong! Tolong! Aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk memindahkan batu-batu ini. Kalau tidak, warga bisa celaka. Tolong! 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 Alhamdulillah, keadaan sudah kembali normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah membantuku, Jaya Sanggara. Sama-sama Gusti Sunan. Siapa anak muda ini sebenarnya? Jaya Sanggara,
Aku ingin bertanya kepadamu. Silakan Gusti Sunan. Aku ingin tahu bagaimana cara kau bisa mengendalikan pedang itu. Aku tidak mungkin mengatakan siapa diriku sebenarnya. Karena seperti pesan Paman Cacing, kalau aku katakan siapa diriku yang sesungguhnya, maka aku akan terkunci di masa depan dan tidak bisa kembali ke masa Pajajaran. Kenapa dia terlihat gugup? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kata-kata Wak Prabu Cakrabuana? Tapi aku tidak boleh suuzon dulu. Mengapa kau tidak menjawabku, Jayasangara? Pertanyaanku sederhana. Bagaimana cara engkau mengendalikan pedang Zulfikar itu? Aku... Wah, ternyata aku menemukanmu, keponakanku. Paman, bagaimana keadaan Paman? Alhamdulillah, Paman baik-baik saja, Jayasangara. Tadi saya mendengar Sunan bertanya kepada Jayasangara. Iya, aku tadi bertanya kepadanya, bagaimana cara dia bisa mengendalikan pedang Zulfikar? Oh, keponakanku ini mempunyai keahlian mengendalikan benda pusaka-pusaka. Jadi mudah buat dia untuk mengendalikan pedang itu, Gusti Sunan. Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kemampuan seperti itu. Alhamdulillah Gusti Sunan. Aku bukan ahli, tapi hanya sedikit pengetahuanku. Dari mana Gusti Sunan mendapatkan pedang itu? Alhamdulillah. Aku mewarisi pedang itu dari pamanku, Kian Santang. Sekarang aku akan kembali ke masaku lewat lubang cacing itu. Mau kemana kau? Aku akan kembali ke masa laluku. Jangan, aku masih membutuhkanmu di sini. Aku sudah tidak ada urusan atau kepentingan apapun di sini. Jangan menghalangi aku. Jangan! Aku bilang jangan pergi! Lepaskan aku. Jadi Gusti Sunan adalah keponakan. Keponakan apa, Jayasangara? Tidak Gusti Sunan. Mohon maaf. Jadi, pamanmu adalah Raden Kian Santang yang mewariskan pedang Zulfikar. Ya, betul. Apakah kau mengenalnya? Siapa yang tidak kenal dengan pamanmu yang sakti mandraguna itu, Gusti Sunan? Ya, itu benar. Maaf Gusti Sunan. Lalu siapa orang tua Gusti Sunan? Apakah Raden Walangsungsang? Atau... Ayahku adalah Sultan Hud, penguasa Mesir. Menikah dengan ibuku, Nyimas Rara Santang. Ada apa, Paman? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa. Jayasangara, kita harus segera pergi mencari lubang cacing itu. Karena ada orang yang ingin memasuki lubang cacing itu. Gusti Sunan, kami harus segera pergi. Kami harus segera pergi. Ada yang harus kami lakukan. Kami mohon pamit. Baiklah. Mari. Apa yang mereka bicarakan? Lubang cacing? Ada orang yang mau masuk lubang cacing? Astaghfirullahaladzim, prajurit. Aku harus segera menolong mereka. Sekali lagi, ku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, Pangeran.
Panggil aja Om. Tidak usah pakai kata pangeran, karena tidak enak didengarnya. Maaf. Maaf. Namun, jika langsung memanggil nama, itu justru sangat tidak menghormati. Nimas Rara Santang tampak begitu akrab dengan pangeran itu. Dia orang baik, tapi kenapa hatiku begitu cemburu? Mulai saat ini, aku akan menyerahkan jiwa dan ragaku seutuhnya hanya kepada kau. Nimas Rara Santang. Mimpiku itu, apakah akan terjadi? Maaf sebelumnya. Apakah kau ini Nimas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran? Iya, benar. Aku Rara Santang. Namun, jika aku boleh tahu, sedang apa kau di sini? Kenapa kau berada di Pajajaran? Aku hanya mengikuti langkah kakiku di dalam petunjuk mimpiku. Karena kelak aku akan menemukan seseorang perempuan yang berasal dari tanah Pajajaran. Mungkinkah laki-laki ini yang akan menikah dengan Nimas Rara Santang? Ia bernama Syarifah Mudain. Syarifah Mudain. Sepertinya aku belum pernah mendengar nama itu di sini. Di negeri seluas ini tidak mudah untuk menemukan seseorang yang kita cari. Tapi tidak apa-apa, karena aku hanya kebetulan saja lewat dan melintasi tanah Jawa ini. Kami memutuskan untuk mampir di wilayah Pajajaran ini sambil menunggu angin muson timur untuk kembali ke Mesir. Syukurlah, perempuan yang dia maksud itu bukan Nimas Rara Santang. Baiklah kalau begitu, kudoakan semoga kau cepat menemukan wanita itu. Terima kasih. Kakek Guru. Iya, Raden. Saat ini kita berada di mana? Entahlah, Raden. Kakek juga belum mengenal daerah sekitar sini. Assalamualaikum Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisana, bolehkah kami bertanya? Tentu boleh Kisana. Apakah nama tempat ini Kisana? Ini Cirebon Kisana. Cirebon. Kakek belum pernah mendengar kata itu. Cirebon. Apakah Pajajaran jauh dari tempat ini Kisana? Kalau Ki sedang berdua mau ke Pajajaran, masih jauh. Ikuti saja jalan ini terus. Silakan. Baiklah. Terima kasih Kisana. Mari kakek Guru. Sepertinya saya pernah melihat orang itu. Tapi siapa ya?
Menyerahlah. Berhentilah membuat kekacauan di wilayah Cirebon. Aku akan mengampunimu, Saloka. Cakrabuana. Dalam hidupku tidak ada kata menyerah. Dan sampai kapanpun juga, aku akan membuat kekacauan dan membuat keributan. Sampai dendamku terbalaskan. Kau memang keras kepala, Saloka. Prajurit, Sendika Gusti Prabu. ringkus dia. Sendika Gusti. Sendika. Kau sudah terlalu banyak membunuh penduduk yang tidak berdosa. Hukuman yang pantas untukmu adalah diasingkan ke Pulau Hantu. Tempat yang tepat untuk penjahat sepertimu, Saloka.